Ya, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan tentang manajemen koperasi dan UMKM ya. Saya akan share screen, mungkin materi saya tidak banyak. Apakah sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Ya, saya masuk ke tema ekonomi lokal atau UMKM sebagai basis ekonomi nasional. Nah, kenapa tema ini penting? Karena sebagian besar usaha di Indonesia itu didominasi oleh UMKM, sehingga UMKM itu memberi kontribusi yang cukup besar terhadap ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 1998 adanya krisis moneter yang agak cukup panjang sampai akhirnya krisis kepercayaan. Nah, salah satu sektor yang tidak begitu terkena dampaknya adalah sektor UMKM. Nah, oleh karena itu, bagaimana UMKM ini bisa menjadi basis pembangunan ekonomi nasional kalau UMKM-nya itu mengalami kinerja yang baik atau cukup baik. Oke, namun ada sisi yang perlu kita bahas di sini adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam UMKM tersebut. Yaitu yang pertama, bagaimana atau peran kontribusi UMKM itu terhadap ekonomi nasional. Yang jelas kalau pertanyaan ini kita menjawabnya adalah kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional cukup tinggi. Karena mayoritas masyarakat di Indonesia itu masuk ke dalam sektor UMKM, hanya mungkin 20 besar yang masuk ke sektor industri besar itu persentasenya tidak lebih dari 5% dari jumlah industri yang ada di Indonesia. Itu kalau tidak lihat. Nah, oleh karena itu kalau UMKM ini kinerjanya baik, maka ekonomi secara nasional itu juga baik. UMKM itu ada di daerah-daerah kita galakkan, kita berikan pemberdayaan sehingga secara nasional kalau di tingkat daerah itu baik, maka secara nasional itu juga baik. Maka strateginya bisa menggunakan desa mengepung kota ini tuh ya. Jadi desa mengepung kota. Jadi berawal dari sektor-sektor yang ada di pedesaan, di daerah, maka UMKM ini akan memberikan kontribusi yang besar. Nah, namun saat ini memang peran tersebut belum begitu optimal. Pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalkan atau peran tersebut terhadap ekonomi secara nasional tersebut, atau bagaimana optimalisasi peran UMKM terhadap ekonomi nasional. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mengoptimalisasi ini. Yang pertama adalah bahwa UMKM itu perlu adanya pembinaan yang terus-menerus atau berkelanjutan. Jadi pembinaannya tidak hanya sekedar shortcut, by project, tetapi harusnya by program itu. Kalau itu by program, insya Allah itu akan berkelanjutan. Jadi dari pemimpin yang satu ke pemimpin yang berikutnya pasti ada kesinambungan di dalam program. Tetapi kalau itu bentuknya project, ya pasti satu periode bahkan hanya mungkin 1 tahun hingga hasilnya belum bisa dirasakan. Nah, dalam pembinaan itu juga butuh pelatihan, penguatan tidak hanya hard skill kan itu, tapi soft skill kan itu. Hard skill itu kemampuan manajerialnya, itu kemampuan manajerialnya mengatur keuangan, SDM, produksi dan pemasaran. Tetapi juga harus diberikan pelatihan terhadap soft skillnya, yaitu bagaimana membuat teamwork yang baik, bagaimana membangun jaringan yang baik, bagaimana menanamkan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan sehingga di UMKM ini bisa lebih kreatif dan inovatif, yaitu berpikir berbeda dan berbeda sehingga apa yang dihasilkan itu akan lebih optimal lagi yang itu.
Jadi yang dijual tidak hanya ini itu saja, karena ada unsur inovasi atau sesuatu yang baru. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan modal. Sudah tidak diragukan dan lagi bahwa UMKM itu mempunyai kendala, yaitu modalnya kecil, untuk ekspansi itu susah kan itu. Nah, oleh karena itu penguatan modal itu menjadi penting. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menguatkan modal ini? Mengingat kalau harus melalui perbankan, maka UMKM ini tidak bankable atau tidak dapat mendapatkan pinjaman dari bank karena kendala administratif. Misalnya mungkin tidak punya laporan keuangan, tidak punya cash flow itu. Kalau teman-teman lihat UMKM yang ada di kita, mungkin omsetnya sudah cukup lumayan, tetapi karena tidak adanya laporan keuangan yang baik, tidak ada cash flow yang baik itu, maka ketika masuk ke bank ya tidak bankable itu. Jadi susah. Nah, oleh karena itu di dalam rangka untuk penguatan modal ini, maka peran teman-teman lah kalau ingin memberikan partisipasi yang baik itu melakukan pendampingan. Jadi akan iklan dengan yang berikutnya, akan melakukan pendampingan bagaimana UMKM ini didampingi di dalam rangka membuat administrasi keuangan, membuat buku kas, membuat neraca, membuat laporan rugi laba, sehingga UMKM ini bisa menjadi bankable karena dia punya aluran kas masuk dan kas keluar. Nah, pendampingan ini perlu dilakukan dalam rangka untuk memberikan transfer knowledge gitu, transfer knowledge pada UMKM ini, mengingat bahwa UMKM ini rata-rata mempunyai tingkat pendidikan menengah ke bawah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana optimalisasi ini, ya perlu jejaring gitu. Perlu jejaring, apalagi sekarang ini dengan era komunikasi yang tidak terbatas, di mana media sosial itu sudah merajai dari semua kehidupan masyarakat, bahwa hampir tidak ada yang tidak mempunyai medsos yang itu, apalagi yang punya usaha termasuk UMKM, maka perlu dilakukan jejaring. Kalau dulu zaman kuno itu ketika orang ingin mengetahui nasib baiknya kan datang ke orang pintar dengan menunjukkan telapak tangannya gitu, sehingga diramalkan, oh nasibmu kan seperti ini le karena garis tangannya seperti ini. Itu zaman dulu kan itu. Saya tidak merekomendasikan hal itu karena itu juga akan mempengaruhi penyimpangan terhadap keyakinan kita kan itu. Nah, oleh karena itu sekarang ini untuk mengetahui nasib para UMKM ini ya perlu dilihat jejaringnya. Misalnya berapa follower medsosnya gitu, berapa follower Instagram, berapa follower Twitternya. Nah, di situ akan dibuat jejaring. Mungkin jejaring di sana itu tidak hanya sebagai pembeli tetapi juga sebagai pemasok kan itu. Karena yang jadi masalah adalah ketika kita sudah mempunyai langganan banyak, kalau bahan baku tidak ada akan jadi masalah juga, sehingga tidak akan bisa memberikan layanan yang baik. Nah, oleh karena itu perlu adanya jejaring itu, jaringan atau ini. Itu yang berikutnya adalah apa penyebab upaya pemberdayaan itu harus menjawab siapa atau kelompok mana yang akan diberdayakan. Ya, mengingat bahwa UMKM itu kan macam-macam. Ada UMKM di sektor kerajinan, ada UMKM yang ada di sektor mungkin sekarang itu dijajarkan dengan pariwisata, ada UMKM yang sektor perikanan dan itu. Mana yang harus diberdayakan? Menurut saya semua kelompok. Cuma yang jadi masalahnya adalah kalau pemberdayaan ini basisnya proyek, maka hanya kelompok-kelompok itu saja yang akan didampingi atau diberdayakan. Karena apa? Karena terkait dengan jejaring tadi. Orang yang punya jaringan dia akan mendapatkan pemberdayaan terus, terutama dalam hal ini pemberdayaan dari sektor finansial gitu. Ada pelatihan, ya itu saja. Bahkan karena UMKM ini mempunyai jaringan, maka
dia tidak hanya mendapatkan pendampingan dari satu lembaga, tetapi juga bisa dari banyak lembaga gitu. Sehingga ya itu saja gitu. Nah, ini yang harus diidentifikasi, diberikan barangkali ID card dan database yang komplit di Indonesia ini sehingga terdaftar berapa jumlah UMKM di Indonesia, kelompok mana saja yang belum didampingi. Nah, kalau yang sudah didampingi siapa saja yang menjadi pendamping. Ini perlu supaya tidak tumpang tindih karena ada juga yang sudah didampingi oleh Departemen A tetapi juga didampingi oleh Departemen B. Tetapi ada kelompok yang tidak dapat pendamping sama sekali kan itu. Jangankan satu kan itu, dua, nah, itu tidak dapat. Ya, yang berikutnya dalam hal apa kelompok yang sudah diidentifikasi harus diberdayakan. Nah, karena di dalam UMKM itu mungkin kendalanya macam-macam. Ada yang kendala dana, ada yang kendala pengelolaan keuangan, ada yang kendala kelolaan SDM, ada kendala pengelolaan pemasaran. Nah, itu harus identifikasi mana yang perlu diberdayakan, mana yang belum berdaya. Misalnya dalam hal produksi, oh dia itu bisa memproduksi tapi tidak bisa menjual, berarti ada pemberdayaan sektor marketing. Nah, dia bisa menjual tapi tidak punya produk kan gitu loh. Nah, ini perlunya jaring tadi, maka UMKM itu perlu jaringan. Terus dengan cara apa dan bagaimana pemberdayaan itu dapat dilakukan. Nah, tentu saja ini harus melihat di kearifan lokal karena setiap daerah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Setiap daerah itu mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga itu perlu dilihat caranya itu sesuai dengan ini. Itu. Oke, nanti pertanyaannya saya jawab di akhir ya setelah saya ini ya, nanti kita lihat chatnya. Oke. Oke, terus yang berikutnya, nah dari pemberdayaan dari sisi masyarakat yang tadi masyarakat, jadi pengembangan ekonomi lokal merupakan upaya membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang berusaha dengan menggunakan kesejahteraan. Jadi pemberdayaan itu kan membebaskan masyarakat dari keterbatasan. Masyarakat itu sesuai dengan kondisi masing-masing, keterbatasannya macam-macam dilihat dari sisi geografisnya. Mungkin di daerah A itu berbeda dengan di daerah B. Dia punya keunggulan di A, punya keunggulan di B, tetapi kelemahannya di C. Saya ambil contoh, kebetulan saya orang Gunung Kidul, sehingga di orang Gunung Kidul itu banyak keterbatasan dari sisi geografis. Nah, sehingga Pak, kalau ingin memberdayakan di Gunung Kidul ya melihat kearifan lokal. Tetapi ketika pemerintah Gunung Kidul itu kreatif dan inovatif, maka Gunung Kidul yang pada waktu lalu itu distigmakan sebagai gersang, itu tandus, tidak bisa ditanami kan itu, yang tumbuh mungkin hanya ketela dan pohon jati. Sekarang Gunung Kidul itu istimewanya masih gersang tetapi seger dan merangsang. Gitu. Kenapa? Karena Gunung Kidul sekarang ketika teman-teman masuk Gunung Kidul, semua tanaman bisa tumbuh di Gunung Kidul. Padi bisa tumbuh. Karena ada pemberdayaan masyarakat terkait dengan suasana geografis. Dulu sungai-sungai itu tidak dibikin dam, mungkin sekarang banyak yang dan dulu tidak ada embong, sekarang sudah ada embong. Nah, embong itu upaya untuk memberdayakan masyarakat yang tadinya kesulitan air, tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa menanam pepohonan yang menghasilkan buah musiman. Sekarang bisa, kalau teman-teman pergi ke Gunung Kidul, di sana banyak sekarang di pinggir jalan itu orang jualan buah itu. Padahal Gunung Kidul kan dulu terkenal gersang, tapi kenapa sekarang tidak bisa? Nah, oleh karena itu dikombinasikan dengan sektor pariwisata, maka tidak ada yang tidak bisa dijual sekarang di Gunung Kidul. Semua bisa dijual, tetapi tidak berdampak terhadap pengurangan aset dari Gunung Kidul. Pantai bisa dijual, gunung bisa dijual, goa bisa dijual, bahkan sekarang hanya orang melihat itu tanpa mendapatkan sesuatu, dia sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat menjadi berdaya gitu. Nah, itu dari sisi pemberdayaan. Nah, tujuannya adalah untuk jaminan keselamatan bagi adat istiadat agama, bagi usahanya, bagi harga dirinya sebagai manusianya. Orang yang berdaya itu harus sejahtera.
Orang yang diberdayakan itu harus sejahtera. Sejahtera itu muatannya lahir dan batin. Gitu. Jadi kalau makmur itu dilihat dari sisi material gitu. Orang yang makmur itu orang yang punya kekayaan gitu. Tetapi belum tentu sejahtera. Karena sejahtera itu mengandung ketenangan hati kan itu. Sehingga di sini dia terjamin keselamatan bagi adat istiadat dan agama dan bagi usahanya. Ya, sehingga di sini ada unsur material, tetapi juga ada unsur spiritual itu. Dia cukup, tapi dia juga tenang hatinya gitu. Kalau yang makmur mungkin cukup, tapi tidak tenang hatinya. Nah, ini harus menjawab tantangan ini. Lalu bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia? Mewujudkan kesejahteraan umum kan itu di dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada pertanyaannya, apakah kita sejahtera? Apakah kita sejahtera? Nah, kalau belum, apakah usahanya sudah dilakukan? Nah, kalau sudah, apa kendalanya? Nah, itu perlu dicermati secara bersama-sama. Gitu. Nanti teman-teman calon pemimpin bangsa, insya Allah ada yang jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan tidak menutup kemungkinan teman-teman ada yang jadi presiden, karena kita nggak tahu siapa yang akan jadi presiden kelak itu. Bisa saja teman-teman yang ada di ruang Zoom inilah yang kelak akan menjadi presiden Republik Indonesia yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Oke, teman-teman saya lanjutkan. Nah, sekarang pembangunan ekonomi lokal. Jadi pembangunan ekonomi lokal itu adalah upaya pemberdayaan dan pembangunan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumbuhan kepada kekuatan lokal, baik kekuatan lokasi, sumber daya, SDM, teknologi, dan kemampuan manajemen kelembagaan. Ini pemberdayaan. Oleh karena itu, di awal tadi sudah saya sampaikan, kalau kita ingin memberdayakan pembangunan ya harus melihat kondisi lokasi. Dari sisi lokasi itu seperti apa sih? Ada keunggulan dari sisi lokasi enggak? Ada keunggulan dari SDM sumber daya alamnya enggak? Ada keunggulan dari SDM dan teknologi ada enggak? Saya ambil contoh saja karena saya orang Gunung Kidul, dari sisi lokasi di Gunung Kidul itu ya dulu dikonotasikan ya ada ratu cedak watu mangan watu kan gitu. Artinya apa? Karena Gunung Kidul itu adalah batu yang bertanah, bukan tanah yang berbatu kan itu, tapi batu yang bertanah. Artinya apa? Banyak batunya dibanding tanahnya kan itu. Ini dari sisi lokasi, adanya di ketinggian, maka zaman dulu dikenal kahyangan. Kahyangan itu ya di atas posisinya itu. Ada yang menganakan Hollywood kan itu, karena di ketinggian juga. Ada yang akhir-akhir ini terkenal Jogja Lantai 2 itu dari sisi lokasi. Dan itu distigmakan dulu sebagai kelemahan gitu. Tetapi dengan adanya creativity dan inovasi dari masyarakat yang ada di Gunung Kidul termasuk pemerintah daerahnya, maka Gunung Kidul mempunyai kekuatan. Jogja Lantai 2 itu brand yang cukup bagus karena apa? Karena dengan kekuatan lokasi ini Gunung Kidul memberikan nuansa yang lain dibandingkan daerah yang lainnya. Teman-teman bisa melihat Jogja dalam keseluruhan ketika teman-teman nanti ada di puncak bukit yang ada di Patok itu. Itu dari sisi lokasi. Dari sumber daya alamnya dulu adanya batu kan itu, adanya sungai, adanya goa dan adanya pantai gitu. Yang dulu mungkin dianggap sebagai kelemahan itu, tanah yang berbatu, bergunung-gunung, berbukit-bukit. Tetapi ketika kreativitas itu muncul, masyarakat sudah mulai berdaya, maka Gunung Kidul bisa menyulap dirinya gitu. Yang tadinya tidak dikenal tidak ada air, sekarang Gunung Kidul dikenal dengan banyak air kan itu, karena di mana-mana ditemukan sumber mata air yang di bawah tanah. Bahkan sekarang ini kalau teman-teman pergi ke Gunung Kidul, Tugu Selamat Datang di Gunung Kidul itu sebelum memasuki tugu itu teman-teman akan mendapatkan sebuah ikon yang cukup menarik yang itu, yaitu air mancur. Nah, air mancur itu ikon bagi Gunung Kidul, mestinya melambangkan, yaitu menjadikan mimpi bagi Gunung Kidul kalau saya boleh mengidentifikasi dari situ. Kenapa? Karena kalau teman-teman pergi ke daerah lain, misalnya pintu gerbang itu selalu ada maskot. Nah, selalu ada maskot, misalnya ke Pati itu Bumi Minapani, ada gambarnya ikan, ada gambarnya padi. Ke Purworejo itu ada gambarnya duren atau kelapa gitu. Kalau ke misalnya ke Kebumen juga ada maskotnya.
ke Banjarnegara atau ke Wonosobo itu ada maskotnya yaitu karika gitu. Nah, Gunung Kidul maskotnya air. Artinya apa? Gunung Kidul itu ya sentra air. Jadi yang dulu tidak ada air sekarang menjadi ada air. Maka tak beberapa tahun yang lalu ada satu daerah yang dikirimi air dari Gunung Kidul itu sampai jembatannya ambrol kan itu. Nah, itu misinya tercapai gitu. Karena Jogja panen air, Gunung Kidul sudah panen air kan itu. Itu menjadi salah satu. Yang berikutnya ada SDM-nya. SDM Gunung Kidul. Rata-rata masyarakat di Gunung Kidul itu merantau yang disebabkan karena tidak mampunya pada zaman dulu menyekolahkan anaknya untuk jenjang yang lebih tinggi, mungkin termasuk saya. Saya pergi dari Gunung Kidul itu setelah lulus SMP karena ada keterbatasan secara finansial untuk bisa melanjutkan di bangku SMA. Tetapi ketika semangat itu muncul dan itu maka tidak ada yang tidak bisa ketika kemauan itu ada. Nah, oleh karena itu masyarakat Gunung Kidul sudah merubah bagaimana merubah dirinya supaya menjadi berdaya dari bidang SDM ini. Ya harus meningkatkan kapasitas SDM-nya gitu. Pendidikan menjadi hal yang penting gitu. Sehingga sekarang masyarakat Gunung Kidul dari sisi pendidikan ya sudah naik. Nah, nyatanya sudah ada yang jadi bupati asli dari Gunung Kidul, ada profesor yang sudah dari Gunung Kidul asli kan itu. Itu ada rektor yang perguruan tinggi negeri yang dari Gunung Kidul asli. Artinya apa? Gunung Kidul sudah berdaya dari sisi SDM-nya. Tinggal bagaimana itu mengkolaborasikan dengan teknologi dan manajemen kelembagaan di dalam pemerintahan sehingga masyarakat itu benar-benar berdaya sehingga pembangunan masyarakat ekonomi lokal itu bisa diterapkan. Nah, ini harapannya dilakukan oleh seluruh pemerintahan di Indonesia itu. Basisnya adalah kabupaten ya. Kalau kabupatennya makmur, insya Allah provinsinya makmur. Kalau provinsinya makmur, insya Allah negaranya makmur. Nah, ini akan menjadi slogan bagaimana desa mengepung kota melalui UMKM itu. Oke, teman-teman yang saya banggakan, nah pengembangan ekonomi lokal itu berkaitan dengan sumber daya manusia, lembaga dan lingkungan sekitar tadi sudah saya sampaikan ya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana strategi pengembangannya itu? Jadi kemitraan, ya, wujud ideal dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi, yaitu yang berfungsi sebagai penampung aspirasi para anggota mereka tersebut yang meliputi masyarakat dan kelompok usaha. Nah, yang berikutnya teman-teman apa komposisinya pemerintahan itu dalam UMKM itu? Yang pertama harus ada produsennya. Ya, kalau produsennya ada, ya harus ada pedagangnya. Ya, harus ada eksportir, pengolah, pemerintah, perguruan tinggi, bahkan di sini harus ada konsumennya yang belum masuk itu. Konsumen itu ada, maka mestinya itu harus ada yang disebut dengan strategi pentahalik itu. Strategi kemitraan yang melibatkan akademik, bisnis, government, community, customer itu dan media. Ini saya tambahkan. Ini hal yang baru yang baru bisa lakukan dalam fungsi kemitraan dan menggunakan strategi pentahelik ini. Nah, oleh karena itu terus ini ditambahkan ada lembaga riset yang itu. Nah, kalau ini bisa tercapai maka daya saing daerah itu bisa terwujud gitu. Namun membangun daya saing daerah itu ada tantangan. Yang pertama adalah kebijakan bangunan yang sangat tergantung pada utang gitu di negara kita. Mungkin mudah-mudahan nanti ketika teman-teman jadi presiden bisa mengurangi utang. Terus kekeliruan yang sering terjadi adalah membangun ekonomi melalui industrialisasi. Seharusnya membangun industri berbasis sektor potensial yaitu pertanian, perikanan, peternakan. Saya akan sampaikan sedikit mungkin di sini. Yang pertama, kenapa saya menstressingkan ketiga hal ini? Pertama, karena Indonesia adalah negara agraris. Jadi sektor pertanian itu menjadi sektor unggulan di Indonesia secara luas. Nah, itu. Mungkin ada yang mengatakan, wah ini sektornya industrialisasi. Ya bisa industrialisasi, tapi basisnya pertanian kan itu. Tidak industri berat misalnya, tapi industri pertanian. Kenapa? Orang Indonesia butuh makan, seluruh orang dunia butuh makan, dan bisa dibuat varian produk macam-macam dari sektor pertanian itu. Yang berikutnya adalah perikanan. Nah, yang berikutnya adalah peternakan. Nah, kalau tiga sektor ini bisa kita integrasikan menjadi satu industri yang saling mengkait, maka akan menjadi industri yang tingkat
keberlangsungannya itu tinggi. Contohnya bagaimana? Saya ambil contoh gini, sektor pertanian, kalau kita ambil contoh adalah petani padi ini. Petani padi itu bisa akan hidup dengan dengan ikan, sehingga di satu daerah kabupaten itu dikenal dengan bumi mina padi. Artinya apa? Pertanian itu disejajarkan dengan perikanan. Nah, itu jadi pertanian direkan. Tetapi ini belum komplit. Karena apa? Karena petaninya padi ini butuh rabuk gitu. Ikan itu butuh pakan, tetapi kalau hanya bersampingan dengan dua ini belum bisa hidup. Kenapa? Karena padi ini butuh rabuk, yang rabuk itu bisa dihasilkan oleh ternak misalnya ini. Dihasilkan oleh ternak. Jadi kotornya ternak itu bisa menjadi rabuk untuk tanaman padi ini. Terus tanaman padinya ini subur, maka jeraminya bisa dimakan ternak. Terus ikannya ini juga butuh makan, maka ketika padinya ini panen, maka ada bekatul yang dicampur dengan kotoran sapi akan menjadi pelet. Nah, pelet ini yang akan menjadi pakan ikan, sehingga padinya itu dirabuk oleh hasil peternakan, ikannya itu diberi makan dari kombinasi antara pertanian dan peternakan. Peternakan ini diberi makan oleh pertanian. Sementara tiganya ini butuh SDM, butuh petani, butuh peternak gitu. Nah, supaya petaninya itu sehat, peternaknya ini sehat, maka makannya padi, lauknya ikan dan daging sapi. Nah, itu akan menjadi sehat itu. Itu sudah dari kantong kanan masuk kantong kiri gitu kalau di Indonesia. Nggak usah keluar-keluar, kita ngurusi ini saja. Itu sudah luar biasa kalau semua. Ya, karena saya yakin 250-an juta penduduk Indonesia itu butuh makan semuanya gitu loh, dan butuh makan yang bergizi semuanya kan itu. Yang itu ada di beras, ada di ikan, dan ada di daging sapi atau domba atau yang lainnya. Ternaknya ya bisa ternak sapi, ternak ayam, ternak bebek dan macam-macam kan itu. Itu untuk diversifikasi peternakannya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Harapannya ide-ide ini yang bisa diserap oleh teman-teman, yang dimana ketika teman-teman menjadi kepala daerah, teman-teman bisa memberdayakan dan membangun daya saing daerahnya masing-masing berdasarkan kearifan lokal. Misalnya di daerah yang potensialnya perikanan, ya kita kembangkan ini. Yang daerah pertambangan, ya kita kembangkan yang dari sektor pertambangan, tetapi harus berkolaborasi di daerah lain. Dari sektor pertanian ini saja ada sekitar pohon industrinya kalau dibuat di sekitar 40-an industri. Belum dari sektor perikanan, belum dari sektor peternakan. Nah, ikan ini saja, ikan ini semuanya bisa termanfaatkan kalau kita mau. Mulai dari dagingnya, mulai dari durinya, mulai dari kulitnya itu. Pertanian kita tidak hanya lihat padi, tetapi pertanian dan perkebunan. Ada pisang. Pisang itu semua bisa termanfaatkan itu. Daunnya bisa menjadi dijual, nilai ekonominya ada untuk membungkus. Batangnya bisa digunakan untuk makan ternak, juga untuk makan manusia. Bahkan batangnya itu bisa digunakan untuk keripik. Itu kalau teman-teman nanti lihat di media, ada buritik pohon pisang. Bahkan sekarang ada kerupuk. Nah, kerupuk itu terbuat tidak hanya dari ikan, tidak hanya dari tepung, tetapi juga terbuat dari kulit pisang kan itu. Artinya nilai tambahnya itu ada semuanya. Nah, dan itu bermanfaat bagi tubuh manusia. Karena kebetulan kalau kerupuk yang kulit pisang ini saya pernah mengicipi dalam sebuah pameran UMKM gitu. Terus kulit duri ikan itu juga bisa digunakan. Terus kulit ikan bisa digunakan keripik itu. Semuanya ya, apalagi sapi itu semuanya bisa bermanfaat. Tergantung kreativitas dari masing-masing UMKM itu. Nah, tentu saja itu semua bisa tercapai kalau terjadi yang namanya kemitraan itu dapat dilakukan, pemberdayaan masyarakat, pendampingan itu bisa dilakukan. Ini slogannya adalah membangun berkelanjutan. Sekarang membangun, besok membangun, besok membangun, lusa membangun, lusa membangun, terus bangun. Sekarang bangun itu bukan untuk kita, tetapi anak cucu juga yang dapat menikmati bangun, dan anak cucu kita juga bisa membangun. Teman-teman, itu slide yang saya sampaikan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang
Mungkin bisa saya respon ya di chat ini. Ada pertanyaan dari Mas Fauzan gitu. Izin bertanya bagaimana kaitannya investasi dengan UMKM, apakah bisa berkuat modalnya dengan investasi gitu. Bisa saja investasi itu kan bentuknya. Jadi menanamkan modal itu bentuknya investasi. Nah UMKM itu ada omsetnya kan macam-macam ya, nanti saya undang-undang nanti teman-teman bisa cek aja. Kan omsetnya sekian puluh juta, sekian ratus juta itu masih dalam kategori UMKM kan itu. Nah, teman-teman bisa investasi di sana, memperkuat modal kan itu. Tinggal nanti dihitung pembagian hasilnya bagaimana kan itu. Nah, strategi kemitraan itu begini. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa oh kita itu tidak saya tidak mau usaha, kenapa? Saya punya keterbatasan dari sisi eh, finansial kan itu, dari sisi finansial gitu. Sehingga saya nggak mau misalnya untuk usaha, saya nggak punya modal nih mau usaha nih, keterbatasannya modal. Nah orang yang nggak punya modal dalam sisi modal itu sebenarnya tidak hanya uang, modal itu ya bisa waktu, tenaga, pikiran dan duit itu eh, bisa modal kan itu. Jadi tidak harus dikonotasikan sebagai uang. Artinya apa? Kalau teman-teman ini mau menjalankan usaha, saat ini punya knowledge gitu, punya pengetahuan itu modal gitu. Tinggal nyari orang yang punya duit untuk digerakkan gitu. Nanti teman-teman punya waktu, punya knowledge, itu punya pikiran, itu adalah modal yang bisa dikolaborasikan. Nah, tinggal cari siapa yang punya duit untuk bisa digerakkan. Dalam jumlah yang kecil itu nanti bentuknya masih skala UMKM. Nah, kalau sudah miliaran, nah itu nanti sudah skala besar atau menengah besar atau besar itu yang bisa. Jadi bisa saja Mas itu dikuat itu. Karena kategori MKM itu kan koperasi kan termasuk ini yang omsetnya sudah dalam kategori itu. Begitu Mas Fauzan. Monggo yang lain kalau ada yang mau di sharingkan silahkan di-sharingkan terlebih ditanyakan bisa lewat chat atau bisa lewat langsung ya dibuka speakernya. Ya, kalau tidak ada teman-teman diskusinya hari ini di lewat Zoom ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada yang didiskusikan atau ditanyakan, kalau nanti teman-teman masih ada bisa lewat Google Classroom untuk kita respon. Monggo Mas Ahmad Rifai sepertinya mau. Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya, monggo Mas. Pertanyaan saya ini, apakah masih ada daya saing untuk setiap daerah untuk membangun industri sektor potensial yang pertanian, perikanan, peternakan, Pak? Padahal di Indonesia sendiri, di tempat saya, Pak, lahan pertanian masih banyak, tapi sekarang udah dibangun oleh perumahan, Pak. Perumahan yang menggantikan pertanian, Pak. Sehingga di situ yang tadinya desa itu banyak airnya, sekarang tidak berkurang, Pak, airnya itu. Nah, terus perikanan. Perikanan di Indonesia ini kadang kalau sudah bangkrut dan dia tidak tahu metodenya, manajemennya membuat perikanan, kadang kolam itu ditinggalkan dan mengakibatkan bau, Pak. Bau airnya yang tinggal di daerah tersebut, Pak. Terus apalagi peternakan, Pak. Peternakan di Indonesia ini kadang kurang kurang menguntungkan karena banyak dampaknya kan. Peternakan itu kadang ada yang kena penyakit ini, terus orangnya nggak tahu solusinya, jadinya bangkrut kayak gitu dan mengakibatkan meninggalkan jejak yaitu kandangnya dan tidak dibersihkan malah bau. Nah itu eh,
apakah masih ada untuk di sektor tersebut memiliki daya saing untuk bisa presiden itu tidak mengambil dari luar, Pak, tapi di Indonesia. Itu bagaimana caranya, Pak? Oke. Terima kasih Mas Rifai, pertanyaan yang bagus, yang luar biasa ini. Jadi setiap daerah itu sebenarnya sesuai dengan kondisi lokal masing-masing itu punya daya saing sebenarnya. Tinggal bagaimana SDM itu mendaya saingkan kan itu. Bagaimana SDM itu mengelola potensi-potensi yang ada itu. Artinya apa? Seorang kepala daerah ya harus punya jiwa entrepreneurship kan itu. Ini yang sering saya sampaikan bahwa kesalahan pemahaman terhadap kewirausahaan baik itu di masyarakat maupun di perguruan tinggi itu kan di sini. Jadi ketika perguruan tinggi itu memasukkan mata kuliah kewirausahaan itu seolah-olah dia harus jadi pengusaha semuanya gitu. Enggak gitu loh. Karena di Indonesia ini kan ada banyak profesi yang besar yang bisa kita pilih kan itu. Yang pertama adalah tentu saja yang menjadi impian semua orang, hampir semua orang kalau misalnya itu adalah menjadi birokrat. PNS apalagi menjadi kepala daerah bahkan presiden itu kan menjadi impian sebenarnya, itu profesi gitu. Menjadi birokrat itu profesi, kalau presiden kan nggak selamanya ya, tetapi PNS itu kan profesi birokrat itu. Nah yang kedua dia menjadi teknokrat gitu ya, menjadi teknokrat itu ya menjadi pendidik gitu loh, menjadi pendidik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi kan, itu profesi kan gitu. Nah, yang berikutnya adalah menjadi pebisnis, itu profesinya. Nah, mata kuliah kewirausahaan itu membekali mahasiswa untuk bisa menjalankan profesinya atau pilihan profesinya. Gitu. Yang mana ketika menjalankan pilihan profesinya itu, dia kreatif dan inovatif. Dia berpikir berbeda dan bertindak berbeda, sehingga hasilnya akan berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain, yang diberikan orang-orang lain. Maka kepala daerah harus mempunyai jiwa itu. Bagaimana ketika saya punya kondisi daerah yang seperti ini, mau saya apakan daerah ini? Dia berpikir, oh begini kan itu. Nah setelah berpikir begini maka lakukan. Nah, itu actionnya gitu. Sehingga apa? Ketika daerah yang sekarang ini banyak digunakan lahan pertanian banyak digunakan oleh pengembang menjadi perumahan, ini kan bisa diatur oleh birokrat yang dia punya sense of belonging about earth gitu, merasa memiliki terhadap bumi yang diinjak itu, sehingga apakah industri itu akan menyebabkan pencemaran, akan menyebabkan perusahaan lahan atau mengurangi tingkat volume air tanah, itu harus dipikirkan, sehingga harus ada mana zona hijaunya, ruang terbuka hijaunya ada, ruang untuk industri harus ditata gitu, ruang untuk perumahan harus ditata, sehingga di situ harus dimunculkan, oh ini tidak boleh dibangun rumah gitu. Oh daerah kawasan ini untuk kawasan pertanian, sehingga di situ ada zona hijau kan gitu loh. Atau ruang terbuka hijau. Nah, di situ maka perlunya plan layout, teori plan layout. Kalau teman-teman masih ingat di manajemen operasi 1, teori plan layout tata guna lahan itu penting. Maka tata kota itu penting, tata wilayah itu penting. Nah, sehingga apa, masyarakat itu tidak seenaknya bangun rumah di tengah sawah. Ya, kalau itu daerah hijau ya nggak boleh diizinkan, tidak diizinkan. Maka kalau bangun rumah harus di sini. Maka ada kawasan pertanian, ada kawasan industri, ya itu ada kawasan berikat gitu. Seperti di Kerawang atau di Bekasi dan di tempatnya Pak Fauzan itu kan ada, di sana ada kawasan Jababeka misalnya. Apakah dulu kawasan Jababeka itu adalah kawasan yang subur? Kalau dulu kawasan yang subur berarti pemilihan lokasi itu salah gitu. Mestinya kan di daerah-daerah yang tidak memberikan kontribusi pertanian yang tinggi mestinya. Itu terkait dengan pertanian. Yang kedua, nah dengan walaupun misalnya sudah diatur, toh tetap lahan pertanian itu nyempit. Sehingga apa? Dengan penduduk yang meningkat, jumlah kebutuhan pangan meningkat, jumlah produksi tetap menurun kan itu secara logika. Tetapi dengan penerapan ilmu dan teknologi itu kan bisa dipercepat, bisa diakselerasi masa panen itu. Dulu sambil contoh saja, ini kenyataan di lapangan. Dulu pohon kelapa itu tingginya 10-15 mungkin ada yang 20 meter tingginya, dan masa apa namanya panennya usianya di sekitar 10 atau 15 tahun itu baru berbuah.
Sekarang pohon kelapa itu enggak perlu tinggi-tinggi kok. Mungkin ada yang 3 meter, 2,5 meter sudah berbuah. Dan itu disebut dengan kelapa hybrid kan itu. Kelapa cerdas kan itu. Sehingga apa? Dia masa panennya itu pendek, batangnya enggak tinggi amat. Itu kenapa? Karena di situ ada diteliti bagaimana mengembangkan pohon kelapa yang umurnya pendek, tapi cepat berbuah, tapi tidak tinggi. Yang kedua pohon kelengkeng. Teman-teman kalau lihat pohon kelengkeng itu besar-besar, tinggi-tinggi. Sekarang pohon kelengkeng ditanam di pot itu sudah bisa berbuah. Jeruk ditanam di pot berbuah, dondong di pot berbuah. Bisa, bisa. Pertanyaannya, apakah tidak bisa seperti itu? Dari yang umurnya itu 3 atau 4 bulan dibuat menjadi 3 bulan atau 2 bulan, bisa. Gitu. Artinya apa? Ketika lahan itu sempit, dan ketika frekuensi pertanian itu naik, maka kebutuhan itu akan bisa. Maka kondisi lokal itu masih bisa disebabkan dengan dari sektor pertanian tadi. Maka solusinya adalah manajemen tata guna lahan, dibuat tata kota atau tata wilayah yang dimana tidak boleh digunakan untuk membuat bangunan, yang mana di situ digunakan untuk hasil pertanian. Itu terkait dengan ini. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan perikanan, ya kendalanya memang SDM, Mas. Kendalanya itu memang SDM. Ketika SDM itu menjadi prioritas utama, maka nggak ada yang apa namanya berhenti di jalan kan itu. Berhenti di jalan itu kan karena faktor SDM-nya misalnya. Oh, saya bisa berproduksi tetapi tidak bisa menjual. Itu kan SDM-nya gitu. Tidak bisa mencari pasar. Yang tidak bisa mencari pasar itu SDM-nya karena pasarnya itu ada gitu. Pasarnya itu ada. Gitu. Nah, itu yang terkait dengan ini. Yang berikutnya yang terkait dengan ternak ya, yang bau dan kotor tadi itu sebenarnya kan juga terkait dengan metode bagaimana kotorannya itu tidak mengumpul di kandang, tetapi kotoran itu langsung masuk ke dalam wadah barangkali kan itu. Misalnya kambing itu kalau misalnya kambing atau kerbau atau sapi itu kalau kencing maka air kencingnya itu langsung diserap dimasukkan ke dalam tong tertentu misalnya dengan aliran tertentu, maka di situ tidak akan menimbulkan bau. Terus kotorannya juga nanti dibuat seperti itu tidak akan bau. Maka selesai langsung itu dikemas kan itu bisa digunakan untuk industri pupuk, bisa digunakan untuk macam-macam kan itu, bahkan bisa digunakan untuk biogas kan itu bisa dilakukan sehingga penanganannya kan bisa. Nah, kembali lagi daya saing itu tetap ada, tinggal apakah sang nahkoda itu mempunyai jiwa entrepreneurship atau tidak, punya jiwa kreatif dan inovatif atau tidak. Karena kuncinya di situ, berpikir berbeda, bertindak berbeda. Saya ambil contoh Gunung Kidul, Mas. Gunung Kidul itu di tangan orang yang kreatif, yang tadinya tidak menghasilkan, jadi menghasilkan kok. Dulu Gua Pindul itu, masa kecil saya itu untuk keceh. Keceh itu untuk bermain-main, orang mandi, loncat, beleng itu. Nah, di situ tidak ada transaksi apapun kan gitu. Sekarang mungkin nggak boleh mandi dengan cara seperti itu. Menikmatinya dengan cara dimodifikasi naik ban. Tetapi berapa biaya untuk naik ban itu? Nah, teman-teman bisa lihat. Berapa orang yang masuk ke sana dengan naik ban itu? Teman-teman bisa menghitung kan itu. Ada perubahan enggak? Hanya ada sedikit kemasan dan ada sedikit modifikasi cara menikmati air kan itu. Kalau dulu orang menikmati air itu langsung terjun, sekarang menikmati air itu dengan cara menyusuri kan itu. Dan harus duduk. Dan itu modifikasi. Dan itu adalah inovasi kan itu. Yang dilakukan berbeda dengan cara yang dilakukan zaman dulu kan itu. Karena dulu tidak dipikirkan cara melakukannya itu, sekarang dipikirkan. Nah, itu yang jadi masalah. Dulu bukit-bukit itu tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena terjang tandus dan lain-lain nggak bisa ditanami kan itu. Tapi sekarang orang naik bukit itu dengan hanya melihat keindahan alam ciptaan Sang Maha Kuasa itu yang sama-sama kita menikmati harusnya tanpa membayar, itu di-create. Kenapa? Ya ada dibuat gate-nya, dibuat pintu gerbangnya, dibuat fasilitas yang lain yang orang lain itu tidak bisa menikmati di tempat lain, maka nikmatnya di situ. Nah, itulah biaya yang harus investasi yang harus dikeluarkan sehingga apa? Akan berdampak adalah setiap ada proses pasti ada tambahan value. Nah, value-nya apa? Orang tadinya tidak bisa melihat sebagai gardu pandang sekarang bisa digunakan sebagai gardu pandang. Itu value kemanfaatannya. Nah, karena ada tambahan manfaat itu, ya kalau begitu ada tambahan ekonominya, maka bayarlah kan gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang belum terjawab dari pertanyaan Mas Rifai, silakan dikonfirmasi lagi. Baik Pak, terima kasih. Sudah lebih dari cukup Pak. Ya, terima kasih Mas. Ya, monggo yang lainnya silakan. Bisa menambahkan, bisa bertanya juga, silakan.
Oke, teman-teman nggak ada. Kalau nggak ada, tolong kameranya di-on-kan ya semuanya. Terus teman-teman ambil gambar. Nah, ini untuk dokumentasi teman-teman perkuliahannya. Tolong yang bisa, yang ngambil fotonya itu, yang kameranya nggak kelihatan itu, tolong dijepret ya. Mungkin teman-teman bisa on-kan kameranya untuk bisa kita ambil gambar untuk dokumentasi perkuliahan hari ini, karena sebelum-sebelumnya kita belum pernah mendokumentasikan. Yang sudah jepret nanti tolong dikirim di grup ya, supaya ini ya. Karena kalau saya yang memfoto ini kelihatan kamera saya Mas ini Mas. Jadi nanti wajah saya nggak kelihatan ini. Nah, ini. Jadi mungkin Mas Rifai atau Mas Khairul Azami mungkin bisa ngambil, atau Mas siapa ya? Ya, ini Sabil sama Riko, Linda dan Paulus kok belum muncul ini. Mungkin bisa di. Nah. Yang ngambil siapa? Mas Rifai? Saya pakai HP, Pak. Oh, pakai HP ya. Oke. Oke, kalau Mas Riko, kemana ini Mas Riko? Kalau begitu saya print screen saja ya. Oke, sambil dokumentasi, barangkali teman-teman kalau ada yang masih ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, karena ini pertemuan terakhir ya sebelum kita masuk ke ujian mid semester, saya bersaran teman-teman silahkan menjaga kesehatan masing-masing itu supaya nanti pada saat ujian itu kesehatannya tetap prima. Jangan lupa belajar, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah atensi pada perkuliahan, baik itu menggunakan Google Classroom dan Zoom. Mohon maaf mungkin untuk frekuensi penggunaan Zoom ini saya tidak terlalu banyak karena ada beberapa kendala teknis yang saya alami, yang itu data alami. Nah, karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan atensi teman-teman dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang kita diskusikan baik itu di Google Classroom atau di Zoom memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, sehingga memberikan nilai tambah bagi kita itu untuk lebih bermanfaat di kemudian hari. Dan apabila saya ada hal yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda, dan mudah-mudahan kita ketemu dalam kondisi yang tetap sehat walafiat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang belum foto-foto dulu ya, kameranya di-on kan ya.